Laqad aqaqta qabla an yu'aqqika. Sungguh engkau telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Nah, dari inilah para ulama berpendapat ada orang tua itu durhaka. Siapa itu? Yang tidak mengajarkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Biru, bincang seru, bernas dan bermutu ala Bias Yaumi Fatimah. Kali ini spesial sekali, kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah Ustadz Sigit Sulistyo LC yang merupakan mudir dari Pondok Pesantren Ittihadul Muwahhidin, afiliasi Al-Irsyad Tengaran Semarang, dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Muwahhidun Gembong. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas topik yang menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak-anak yang siap memasuki usia akil balik atau lulus SD, yaitu membincangkan tentang bagaimana membentuk anak-anak kita ini menjadi seorang pemuda yang mana di usia-usia begitu, usia-usia remaja kala itu, di masa kejayaan Islam ataupun di masa kemerdekaan, para pemuda inilah yang membangkitkan semangat dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih yang mengguncangkan Konstantinopel dengan membuka gerbangnya dan memberikan warna baru di peradaban dunia. Oke, Assalamualaikum Ustadz Sigit Sulistyo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Satwiji. Sore kali ini kita bisa berbincang di Biru, bincang seru. bincang seru. Oke, Ustadz Sigit ini adalah salah satu beliau yang pernah mengalami pendidikan formal, bukan pesantren gitu ya, pendidikan formal biasa atau di sekolah biasa, kemudian akhirnya memutuskan beralih ke pesantren. Tentunya beliau lebih menjiwai bagaimana dampaknya bagi beliau dengan pola asuh pesantren yang pernah beliau terima, sehingga pengalaman itu akhirnya ditularkan ya, ingin ditularkan. Inilah pendidikan terbaik untuk generasi Islam ya, mungkin begitu Ustadz yang ya, ya betul Satwiji, terima kasih. Saya mungkin kalau orang melihat Ustadz Sigit ya, bergerak seorang dai yang bergerak di dunia dakwah, tentunya latar belakangnya dari pesantren ya. Itu iya, hanya saja sebelum saya masuk pesantren itu saya anak STM. Kebetulan saya ngambil jurusan otomotif ya. Otomotif ya. Ya memang yang disampaikan Pak Wiji tadi benar bahwa saya tidak menafikan pendidikan umum ya. Hanya saja secara biah, secara kultur, secara lingkungan ini memang orang tua harus super dalam pengawasan anak. Yang saya rasakan sendiri, saya waktu STM ya. Jadi di mana-mana kalau siswa itu mau berangkat sekolah itu jadwal pelajaran ya. Kalau saya itu jadwalnya jadwal tawuran. Jadi Selasa tawuran sama anak STM mana, nanti Rabu bolos nongkrong di terminal dan seterusnya, gitu terus ya. Dan yang saya rasakan memang banyak problem-problem intern yang dihadapi remaja ketika mereka berada di alam terbuka ya, alam bebas seperti itu. Ya, banyak tekanan, banyak problem kan gitu, sehingga kalau orang tua tidak memiliki perhatian yang ekstra, anak itu berat meningkatkan kualitas kemampuannya. Itu yang saya rasakan. Banyak kendala lah. Akan tapi ketika itu saya memutuskan untuk keluar untuk masuk kepada pesantren. Itu perubahan yang luar biasa. Memang saya dari nol, dari nggak bisa baca Quran, ya, apalagi kok nahwu sharaf, apalagi bahasa Arab ya, baca Quran aja nggak bisa, baru belajar. Itu benar-benar saya harus berjuang untuk bisa, banget gitu ya. Untuk bisa. Tapi saya rasakan perubahan demi perubahan itu luar biasa. Kita terbimbing di lingkungan pesantren yang sangat terjaga, ya, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan perkembangan remaja,
kita juga terbimbing oleh guru-guru, para asatidz, para kiai, ya, yang mereka masya Allah secara sejarah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga kita dapat barokah ilmu mereka. Sehingga alhamdulillah saya bisa rasakan seperti ini. Saya bisa melanjutkan ke University Imam Muhammad bin Saud, Kingdom Saudi Arabia. Kemudian saya melanjutkan di Rabithah Alam Islam Makkah Mukarramah, dan alhamdulillah saya sekarang sudah pulang kampung untuk bisa berbagi ilmu di masyarakat. Itu Ustadz Wiji. Oke. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ustadz Sigit. Ketika perpindahan itu dari sekolah umum kemudian ke pondok, tentunya dengan perjuangan berat itu ya. Nah, kira-kira pengalaman spiritual kalau boleh dikatakan begitu ya, atau mungkin ya sesuatu yang jelek mengena di hati sehingga wah, saya harus nanti selepas selesai pelajaran ini ini yang harus saya terapkan di masyarakat, atau pola pendidikan ini yang harus saya kembangkan di masyarakat. Itu pada peristiwa apa yang ketika di pondok akhirnya kemudian saya pokoknya selepas pondok harus bikin pondok, katakan gitu ya. Berdakwah. Kalau sederhananya gitu ya, berdakwah gitu. Dan kalau pendidikan ya ada punya pondok gitulah. Jadi semestinya gini, saya waktu lulus pesantren ya, lulus pesantren itu saya jelas pendidikan yang menurut saya luar biasa, kompleks, sudah menyeluruh, semua hal di sana diajarkan ya. Nah, setelah saya lulus, saya hanya berdoa, ya Allah, kalau saya diterima di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, saya pengen belajar syariah dari awal sampai akhir, ya. Kemudian alhamdulillah dalam perjalanan saya diterima juga, padahal mungkin keterbatasan kemampuan saya karena background tadi ya, karena background tadi. Tapi karena kemudahan dari Allah, niatan saya yang luar biasa pengen berdakwah itu, maka saya diterima. Itu pun ini Pak Wiji, saya ingat sekali saya punya dekan ya, Dr. Nasir Al-Abri, ya, beliau bilang gini, ya, karena beliau lihat saya semangat berdakwah, saya katakan saya akan bantu antum, tapi syaratnya kamu harus semangat berdakwah. Nah, kalimat ini yang mungkin yang diikat gitu ya di dalam hati ini, gitu ya. Kalimat ini yang menjadikan saya semangat. Alhamdulillah tahun 2006 saya lulus, dan saya pun berdoa, ya Allah, saya pengen hidup belajar di negeri, di kota di mana Al-Quran turun, bisa di Makkah dan Madinah. Saya pernah berdoa seperti itu. Alhamdulillah dengan jalan Allah, dengan cara Allah sendiri yang unik menurut saya kalau yang lain mungkin harus ke sana, harus ujian berdarah-darah ya, artinya perjuangan yang luar biasa. Kalau saya justru saya menolong orang, dari menolong itu saya sampai ke Mekah kan, gitu istilahnya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah sampai di sana lah. Ketika saya belajar di kota Mekah itu, saya merasakan begitu luar biasa Allah memberikan amanat kepada saya, karena saya mendapat fasilitas pendidikan. Saya di Mekah itu gaji ketika itu 2 juta sebulan, ada asrama, dapat makan siang, setiap hari ada jemputan menuju Masjidil Haram, kita bisa bertemu dengan ulama-ulama di sana. Ini azam yang besar untuk saya, harus memberikan ilmu ini kepada masyarakat muslim secara luas. Saya harus punya kontribusi yang besar di sebuah lembaga pendidikan. Memang ketika itu saya nggak muluk-muluk saat itu, saya pengen di bidang kurikulumnya saja, karena rohnya pesantren itu di kurikulum ya. Dengan kurikulum saya bisa membentuk anak seperti apa yang kita inginkan. Alhamdulillah lah, begitu saya pulang dari Mekah ya langsung dapat amanat ya dari Yayasan Yaumi Fatimah ya untuk mengelola pesantren. Saya juga diminta tolong oleh Pak Yai untuk menggawangi pesantren Muaidun di bidang keulamaannya, kan, di bidang ilmu kitabnya, alhamdulillah. Dan ini saya rasakan keberkahan dari Allah. Saya hanya pengen saya pengen semangat saya, apa yang saya dapatkan ketika di Mekah itu juga harus dirasakan teman-teman di Indonesia. Gitu. Ya, sangat menarik bahwa tadi kalau kita simpulkan selama beliau belajar di negeri Al-Quran turun di kota Mekah ataupun di Madinah, itu beliau merasa mendapatkan istilahnya kayak seolah-olah dilayani oleh Allah, dibimbing, dituntun untuk kemudian menyelesaikan
keilmuan yang akhirnya punya janji pribadi gitu ya. Saya harus memberikan rasa ini ya, rasa merasa dilayani Allah ini kepada banyak orang, tapi alhamdulillah kemudian ditemukan ketemu jalannya dengan di pesantren ini. Nah, ngomong-ngomong tentang pesantren ini, Ustaz. Ya. Tentunya Ustadz tadi sudah mengalami pendidikan, jadi istilahnya kalau kita beri tanda kutip adalah pendidikan sekuler dengan di sekolah umum, kemudian mendapatkan sentuhan pendidikan yang berbasis betul-betul berlawanan 180 derajat dengan orientasi hanya kepada agama untuk menyempurnakan kehambaan. Nah, kira-kira format apa untuk yang istimewa yang ingin diberikan di pondok ini sehingga wujudnya dalam bentuk apa, Mas saya begitu, sehingga nilai-nilai tadi atau pengalaman spiritual indahnya belajar di sana itu bisa dirasakan oleh teman-teman atau anak-anak yang mungkin nanti Bapak Ibu juga akan kepingin menyekolahkan atau ingin diasuh oleh beliau di sini. Jadi yang pertama totalitas seorang guru ya, keikhlasan seorang guru itu yang saya rasakan bagaimana para ulama itu mendidik murid-muridnya. Itu yang saya juga pengen berikan kepada santri-santri saya, murid-murid saya ya. Oke, di sini. Jadi di sini di Ittihad ini adalah ketotalitas Ustadz-Ustadzah di sini ya. Bahkan punya tagline Ustadz-Ustadzah 24 jam. Nggak ada berhentinya gitu ya. Selain itu apa? Jadi selain keikhlasan dan totalitas itu, saya sedikit cerita Pak Uji. Saya punya guru ya, beliau Masya Allah, hafidhahullah. Saya kemarin terakhir ketika umroh saya cari kok nggak ketemu. Semoga beliau masih dipanjangkan usianya. Amin, amin, amin. Tapi terakhir saya ketemu beliau usia udah 90. Masya Allah. Namanya Syekh Abdul Aziz Al-Khumaiti. Dari beliau lah saya punya sanad ya. Sanad yang saya yakin insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini orang yang secara fisik nggak bisa duduk dengan baik. Apalagi kalau sholat itu seperti orang bersila. Dengan kata lain, kalau dia berjalan pakai kursi roda. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Beliau orang yang Masya Allah. Kalau dapat jadwal untuk ngajar sudah tepat pada waktunya. Dan tidak hanya itu, beliau selalu membawa hadiah untuk murid-muridnya. Masya Allah. Padahal dia harus keluar dari mobil, dia harus mengeluarkan kursi rodanya, dia pakai kursi rodanya, dia ambil makanan, dia bawa ke kelas untuk dia kasih semangat kepada kita agar belajarnya sungguh-sungguh. Itu tidak hanya itu, kita dikasih buku, kita dikasih ilmu. Dan beliau ini Pak Wizi orang yang sudah pernah keliling dunia untuk berdakwah. Karena beliau termasuk Qismud dakwah di Rabithah Alam Islam. Dia ketua bagian dakwah di Rabithah Alam Islami. Rabithah Alam Islami itu ikatan asosiasi Muslim sedunia lah, biasanya gitu ya, yang markasnya di Mekah. Nah dari situ saya rasakan keikhlasan, totalitas itu sangat dipenuhi dengan rasa kasih tadi ya, memberi anak-anak. Sangat sayang, itu sangat melekat, pendidikan itu sangat mengena bagi kita. Sehingga kita tidak hanya mudah mendapatkan ilmunya, kita juga punya motivasi untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Kalau bisa saya simpulkan mungkin berdasarkan pengamatan saya ya, barangkali itu menginspirasi Ustadz Sigit untuk sering berbagi makanan di pengajian di program Jawharatul Imamah. Itu mungkin salah satu dari inspirasi dari beliau gitu ya. Ya, itu diantaranya saya katakan apa yang saya rasakan. Tentunya murid-murid saya harus juga merasakan, karena memang kata Rasulullah SAW, tahadau, tahabau. Berilah hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Jadi perhatian, kasih sayang itu muncul karena kita sering berbagi. Demikian dengan murid-murid kita juga harusnya seperti itu. Ya, perhatian, ya kasih sayang itu juga akan memunculkan komunikasi yang baik dan seterusnya. Dan yang penting juga semestinya ya, bahwa ini yang paling penting. Kenapa harus lembaga pesantren? Kenapa harus pesantren? Kenapa harus pesantren gitu ya? Kalau dulu pesantren itu asumsinya kumuh, anak-anak nakal taruh di pesantren. Kamu kalau nakal tak taruh pesantren kan gitu. Iya, semacam tempat buangan gitu ya. Itu salah besar. Karena pesantren itu sebuah lingkungan yang menjaga anak-anak kita untuk tumbuh sesuai dengan fitrahnya, tanpa ada tekanan.
ini maaf, ya kalau di luar itu mungkin baru model apa, mereka tertuntut untuk punya, untuk memiliki, untuk bergaya seperti mereka. Ya, style apa, mungkin style baju, style sepatu apa yang baru tren di luar, mereka juga tertuntut untuk memilikinya. Iya. Gaya bicara, pergaulan, tuntutan lingkungan, itu saya lihat tekanan-tekanan yang siap menghadang anak-anak kita untuk dia menjadi remaja yang kuat. Ya, nah, tapi di pesantren hal tersebut kita tidak dapatkan. Mereka hidup sederhana, mereka hidup sesuai dengan kemampuan, mereka mampu berbagi kepada temannya, mereka punya komunikasi baik karena temannya datang dari beberapa tempat ya. Jadi ini sebenarnya hal yang menarik untuk kenapa harus pesantren, ya gitu. Iya, itu catatan untuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan perbincangan ini adalah bahwa yang tidak dimiliki oleh tempat lain di pesantren ini adalah punya gaya tersendiri yang itu tentunya menjadi pelindung ya tadi. Ada benteng, ada pelindung yang melindungi anak kita, yang membimbing kita, anak-anak kita dari arus informasi, gaya hidup yang tentunya tidak dilandasi oleh nilai-nilai kehambaan. Oke, Ustadz Sigit tadi sangat menarik sekali. Yang paling esensi yang ditawarkan oleh pondok adalah, khususnya di Pondok Ittihad Muwahhidun, itu adalah diberikan kesiapan totalitas ustadz-ustadzah. Kemudian yang kedua adalah nilai kasih. Nah, nilai kasih sayang yang itu tentunya adalah menjadi sentuhan paling esensi untuk mendidik atau membentuk anak itu memang menjadi pribadi yang siap balik. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang ditawarkan agar nanti memang anak-anak ini benar-benar menjadi pemuda. Pemuda artinya akil baliknya itu beriringan. Ya, gini, seimbang. Pak Musi. Iya. Jadi kalau kita disebut anak mandiri, anak mampu mandiri, itu artinya anak yang sudah memahami syariat. Karena orang tua, anak terhadap orang tua ini adalah amanat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, fazauju ra'in ala ahli baitihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang bapak adalah pemimpin atas istri dan anak-anaknya, atas rumahnya. Seorang ibu pemimpin atas anak dan rumahnya. Jadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Sebenarnya pendidikan pesantren itu ada ini bagian dari istilahnya ya. Kalau bahasa saya membantu meringankan orang tua. Karena orang tua itu punya kewajiban untuk mengajarkan syariat kepada anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naron, ini perintah dari Allah kepada seorang suami, seorang bapak, seorang ayah ya, untuk anaknya ini biar terjaga dari neraka. Ini perintah, kalau tidak dijalankan ya berdosa. Ada asar yang menarik Pak Muji sebenarnya yang pengen saya ceritakan di kesempatan yang berbahagia ini dari Umar bin Khattab. Biasanya kan kita lebih mengenal anak durhaka ya. Nah, kalau asar dari Umar bin Khattab ini berbeda. Ternyata ada orang tua yang durhaka. Oh, gitu, Tat. Jadi kisahnya gini, bahwa suatu saat ada seorang bapak datang ke Umar bin Khattab pengen konsultasi tentang perihal anaknya yang durhaka. Ya, dia sampaikan kepada Umar bin Khattab ya, bahwa anak saya susah diatur sama orang tua, berani dan seterusnya, durhaka lah. Nah, kata Umar bin Khattab, tidakkah engkau bawa anakmu ke sini? Akhirnya besok sang bapak tadi membawa anaknya. Nah, anaknya pun tahu bahwa dia didatangkan ke Umar mau dihakimi. Ya, sebelum Umar berbicara, anaknya tadi pun mengangkat bicara. Wahai Khalifah, wahai Umar, boleh saya bertanya sesuatu? Silahkan. Apa hak anak atas orang tua? Dia jawab, hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua atas anak, hendaknya dia memilihkan seorang ibu yang sholihah, yang baik. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Maka anak ini awalnya duduk dia berdiri, demi Allah wahai Umar, tidak satupun orang tua saya memberikan hak tersebut. Ibu saya seorang majusi. Bagaimana dia akan mengajarkan tentang Islam? Nama saya, ini maaf, Ja'lan itu kalau diterjemahkan di Kamus Bahasa Indonesia itu Ja'lan itu coro. Ya, jadi
anaknya dengan nama ini semacam kayak terhina, dibuat apa istilahnya istilahnya, jadi bahan bulian kalau ya. sekarang ya gitu Dibuat ya. ejekan teman-temannya. Sedangkan kata anaknya ini wala alamani harfan minal Quran, dan tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Maka Umar bin Khattab ketika itu tidak jadi memberikan nasihat kepada anaknya, justru beliau matanya nanar ya melihat sang bapak tadi misal mengatakan lakot akokta qobla an yu'aqqika. Sungguh engkau telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Nah, dari inilah para ulama berpendapat ada orang tua itu durhaka. Siapa itu? Yang tidak mengajarkan agama. Ya tidak mengajarkan Al-Quran. Nah, pesantren ini sarana yang mudah untuk anak itu belajar agama satu sisi. Oke. Ya kan? Sehingga lembaga ini lembaga partner orang tua yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan tidak boleh orang tua itu, maaf, saya kan sudah bayar, saya harus dapat hak gini, enggak bisa. Itu nanti tidak berfungsi sebagai lembaga partner. Partner itu selalu komunikasi, diskusi, ya, sharing, ya, mencari solusi. Itu namanya partner. Bukan atasan bawahan, kan gitu. Ini yang harus persepsi yang harus kita bersama, yang harus kita bangun dalam permasalahan pendidikan di pesantren. Karena pesantren itu berjasa. Dari pesantren itulah anak kita paham syariat. Ketika anak kita paham syariat, disebut anak yang sudah mandiri dan orang tua terlepas dari kewajiban. Iya, alhamdulillah sangat menarik sekali. Kesimpulan yang bisa kita lakukan dengan perbincangan ini adalah bahwa pesantren ini adalah tempat paling ideal untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak, untuk meringankan tanggung jawabnya kelak di akhirat dengan memberikan kewajiban untuk memahamkan syariat kepada anak-anak, memberikan pelajaran agama kepada anak-anak, dan pesantren menjadi mitra yang paling tepat di samping dengan bimbingan-bimbingan yang tadi sudah diberikan oleh beliau bahwa Ittihad, Muwahhidun, dan mungkin pesantren yang lain insya Allah akan komitmen dengan ustadz-ustadzah yang punya dedikasi, yang menyerahkan seluruh jiwa raga untuk mengasuh anak-anak, dan itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dirupiahkan. Kemudian juga kesiapan dengan memberikan cinta kasih, khususnya di sini karena beliau punya pengalaman indah selama belajar di negeri Arab. Demikian tentunya ini sedikit closing statement ya. Saya hanya pengen pesan pada pemirsa semuanya bahwa kami pesantren Ittihadul Muwahhidin ya di bawah naungan manajemen BIAS ya, ini alhamdulillah sekarang kita sudah berafiliasi dengan Al-Irsyad. Kita pengen buat terobosan-terobosan bagaimana memang benar-benar mendidik sesuai dengan fitrah ya, dan kita pengen ya pesantren Ittihadul Muwahhidin ini menjadi pesantren yang tidak sekedar alternatif ya, tapi memang pesantren yang unggulan, pesantren yang bisa diharapkan dan bisa mendidik generasi yang soleh dan solihah. Amin. Ya, perkara nanti anak-anak itu mau jadi apa, saya kira itu sesuai dengan passionnya, gitu ya? Sesuai dengan passionnya masing-masing lah. Kita sebagai pendidik hanya menghantarkan mereka, memberikan dasar-dasar ilmu, dasar-dasar yang memang dibutuhkan anak-anak, baik itu secara sains maupun secara agama. Khususnya pendidikan agama yang kita akan juga seriusi dan kita perkuat ya, sehingga anak itu punya basic yang kuat untuk menjadi seorang teknokrat yang soleh dan amin ya. Luar biasa sekali konsep yang ingin dikembangkan di sini, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian tidak ragu untuk bertanya kepada beliau. Nanti akan kita cantumkan linknya Facebook beliau, atau mungkin punya channel YouTube ya, Tat? Belum punya? Enggak, saya pakainya di masjid saya. Oke. Iya, sangat dekat sekali, terkenal masjidnya, Masjid Jawharatul Imamah. Silahkan bisa berkunjung sana, terbuka sekali tempatnya, menarik dengan desain-desainnya, penataan lingkungannya sangat menarik, dan tentunya membuat betah jamaah yang ingin mencari sesuatu yang istimewa di sana, khususnya tentang berkait dengan ilmu agama. Oke, sobat biru semuanya, kiranya karena waktu, dan semoga Ustadz Sigit masih berkenan untuk ngobrol-ngobrol ini, memberikan pencerahan inspiring kepada masyarakat. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, tentunya masih dengan beliau di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.